Namaku Dewi, dan saat aku menuliskan kisah ini, aku telah menginjak usia 45 tahun. Kebanyakan wanita seusiaku mungkin sudah nyaman dengan rutinitas mapan, anak-anak yang mulai mandiri, dan suami yang, ya, jarang lagi menyentuh. Namun, takdir hidupku mengambil jalur yang berbeda. 2 tahun lalu, aku menikah lagi dengan Bayu, seorang pria sebaya yang kutemui di sebuah forum investasi. Kami saling terpikat dalam tawa, lalu jatuh cinta. Namun, bukan pernikahanku dengan Bayu yang menjadi inti cerita ini, melainkan kehadiran yang membuat jantungku berdebar tak karuan, Angkasa. Dia adalah putra tiri Bayu dari pernikahan sebelumnya, seorang pria lajang berusia 30 tahun, tampan dan memiliki tatapan yang, entah mengapa, selalu berhasil membuatku sulit berpaling. Aku tahu ini salah, sebuah garis yang tak boleh dilintasi, namun bisakah aku mengabaikan gejolak ini, terutama saat ia mulai tinggal bersama kami 2 bulan terakhir karena apartemennya direnovasi. Hari pertama Angkasa pindah ke rumah kami, aku menyambutnya dengan senyum lebar, mengenakan gaun rumah berwarna putih gading yang tipis, bukan sengaja, aku memang terbiasa berpakaian santai. Namun, aku tak bisa tidak memperhatikan tatapan Angkasa yang sekilas jatuh, menelusuri lekuk tubuhku, sebelum buru-buru memalingkan wajahnya. Tapi aku tahu, aku menangkapnya, dan entah mengapa, dari situlah segalanya bermula. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang baca, Bayu sedang dinas keluar kota, aku mengenakan piyama sutra berwarna blush pink, tipis dan lembut, yang biasanya hanya kukenakan saat tidur. Namun malam itu, aku tetap memakainya, membiarkan lampu di ruang baca meredup, menciptakan suasana yang, ya, bisa dibilang terlalu intim untuk ibu tiri dan anak tiri yang hanya berdua di rumah. Angkasa keluar dari kamarnya, hanya mengenakan kaos tipis dan celana pendek selutut, tatapan kami beradu sejenak. Belum tidur, Bu? Tanyanya sedikit gugup. Aku tersenyum, memiringkan kepala. Belum, kamu juga? Ia duduk di sofa seberangku, namun aku melihat matanya tak bisa diam, mungkin karena cahaya remang, atau mungkin karena pakaianku yang terlalu jujur. Tapi aku suka itu, aku suka membuatnya gugup, dan sejak malam itu, aku tahu aku tak hanya ibu tirinya, aku adalah godaannya, dan mungkin, aku pun akan tergoda. Sejak malam itu, ada perubahan halus di rumah ini, bukan sesuatu yang besar atau dramatis, tapi cukup untuk membuat jantungku berdetak sedikit lebih cepat setiap kali Angkasa melewati lorong. Aku memerhatikan ia lebih sering berada di rumah, meskipun katanya kantornya sedang sibuk, dan anehnya, aku pun tak keberatan, bahkan aku merasa menantikan setiap langkah sepatunya yang berat menuruni tangga pagi-pagi saat aku membuat kopi di dapur, dengan atasan tank top tipis, celana pendek longgar. Aku bisa merasakan tatapannya dari meja makan. Ia selalu berusaha bersikap biasa, memalingkan wajah saat aku menyadarinya, tapi aku tahu, mata seorang pria seperti dirinya tak bisa menyembunyikan rasa ingin tahu. Aku juga tak lagi berusaha menyembunyikan diri, usia 45 bukanlah alasan untuk merasa redup, aku masih tahu caranya berdiri dengan anggun, menyisir rambut ke satu sisi bahu, menyibakkan daster perlahan saat duduk, hal-hal kecil yang kulakukan tanpa suara, tapi kulihat mata Angkasa selalu berbicara. Sampai malam itu, Bayu masih di luar kota, dan hujan deras turun sejak sore. Aku sedang menyeka sisa air di lantai basah ketika Angkasa tiba-tiba datang dari arah kamarnya. Ia hanya mengenakan handuk melilit pinggangnya, rambutnya masih basah, dada bidangnya terlihat jelas di bawah cahaya lampu ruang tengah. Ia terkejut melihatku. Oh, maaf, Bu, saya pikir Ibu sudah tidur. Aku menatapnya lama, mungkin terlalu lama, entah karena hujan atau kesepian yang menggigit terlalu lama, aku hanya bisa tersenyum samar. Sudah lama kamu tidak memanggilku tante, ya? Iya, mengernyit. Aku berjalan perlahan ke arahnya, langkahku lembut, nyaris tanpa suara, sampai kami berdiri hanya beberapa langkah saja. Angkasa, aku menatap matanya, kamu sudah besar, ya? Kadang aku lupa, kamu bukan anak kecil lagi. Ia terlihat bingung. Bu, maksud Ibu apa? Aku tidak menjawab, tapi aku tahu dia merasakan hal yang sama, ada sesuatu di udara malam itu,
sesuatu yang bukan milik ibu dan anak tiri, sesuatu yang menegangkan dan berbahaya. Aku menyentuh lengannya sekilas, pura-pura memperhatikan lukisan kecil di dinding dekat bahunya. "Kamu suka lukisan ini? Dulu Bayu yang pilih," katanya wanita di lukisan itu mirip aku waktu muda. Angkasa menatapku, lama tak menjawab, dan detik itu, aku tahu dia mulai membayangkan, dan aku pun sudah lama membayangkannya. Sejak malam itu, aku merasa rumah ini seperti punya rahasia kecil, sesuatu yang hanya aku dan Angkasa tahu, meski tak pernah benar-benar kami bicarakan. Kami masih bicara seperti biasa, basa-basi di meja makan, menonton TV di ruang tengah, saling bertanya kabar, tapi di antara kata-kata yang ringan itu, selalu ada jeda sejenak, tatapan kami bersinggungan terlalu lama, atau suara kami menurun jadi terlalu lembut, dan aku sadar, semakin aku membiarkan itu terjadi, semakin aku ingin terus mengulangnya. Siang itu, aku baru selesai mandi, rambutku masih setengah basah, dan aku mengenakan kimono berwarna biru tua yang hanya dikancingkan satu di bagian. Aku berjalan pelan ke dapur, masih merasa hangat setelah mandi air panas. Saat aku membuka kulkas, kudengar suara kaki seseorang. Angkasa, dia tampak terdiam sejenak di ambang pintu dapur, seperti tak yakin ingin masuk atau tidak. Matanya turun perlahan dari rambutku yang masih basah ke leherku, lalu ke bagian belahan dada yang sama terlihat. "Maaf, Bu," katanya cepat, tapi tak juga pergi. Aku tersenyum. "Santai saja, Angkasa, ini rumah kamu juga, kan?" Dia berjalan ke dispenser, mengisi air ke gelas, tapi aku tahu dia gugup, tangan kirinya bahkan sedikit gemetar. Itu membuatku merasa aneh kuat. "Kalau kamu nggak keberatan," kataku sambil mendekat, "bisa bantu pijitin pundak ibu sebentar? Tadi pas bersihin kamar, rasanya agak keseleo." Dia membeku, tapi hanya sebentar. "Iya, Bu," jawabnya pelan. Aku duduk di kursi dapur, membelakangi dia, memperlihatkan kulit pundakku yang hangat dan lembab karena sehabis mandi. Tangannya menyentuh kulitku. Aku menarik napas pelan, sentuhannya canggung di awal, tapi jari-jarinya yang besar hangat perlahan menjadi lebih percaya diri. Ia menekan titik-titik di punggungku, membuatku memejamkan mata. Aku tahu, dia bisa merasakan napasku yang mulai tak beraturan, tapi aku tak berkata apapun. Kami diam, yang terdengar hanya suara napas dan detak jantungku yang semakin kencang. Tapi saat dia nyaris menyentuh tali bra yang terlihat dari balik kimono, aku membuka mata. "Sudah cukup," ucapku pelan tanpa menoleh padanya. Ia menarik tangannya cepat-cepat, seperti anak kecil yang ketahuan mencuri permen. Aku berdiri perlahan, menoleh padanya, matanya menyimpan sesuatu. "Terima kasih," bisikku dan berjalan keluar dapur, langkahku ringan, tapi dalam hati, aku tahu batas itu sudah tidak jelas lagi, dan kami berdua sama-sama tidak ingin menarik diri. Di sebuah sofa empuk, Dewi, seorang janda paruh baya, bersandar sambil mengenakan daster sutra pendek dan tipis. "Tante pegal nih," katanya. Angkasa, putra tirinya, dengan sigap mendekat, jemari pemuda itu mulai memijat perlahan otot-otot pahanya yang terasa tegang. Namun wajah Angkasa memancarkan rona yang sulit disembunyikan, seolah menahan hasrat. Dewi tanpa ragu justru sedikit daster memberinya ruang lebih leluasa. Seketika ia merasakan ada sesuatu yang mengeras di balik celana kain Angkasa. Dengan berani, Dewi mengelusnya, membelainya lembut, lalu mencoba menggenggamnya perlahan. Setiap wanita pasti pernah merasa diinginkan, tapi tidak semua wanita bisa mengaku menikmatinya. Aku menikmatinya perlahan, seperti menikmati teh panas di pagi hujan, tidak tergesa, tapi setiap hirupannya membuat tubuhku hidup kembali, dan Angkasa, dia seperti aroma samar dari teh itu, tidak langsung menyengat, tapi diam-diam masuk dan mengisi ruang dalam diriku. Hari itu, hujan turun deras sejak siang, aku baru selesai mengganti sprei kamar Angkasa. Ya, aku tahu itu tugasnya sendiri, tapi aku sengaja. Aku ingin melihat lebih dekat tempat tidurnya, baunya, jejaknya. Tangan Angkasa, kuat tapi rapi, di atas meja, ada parfum maskulin yang baunya kadang tertinggal di kerah kaosnya. Aku duduk di tepi ranjangnya, menarik napas dalam, dan tanpa sadar, aku membaringkan tubuhku pelan, membiarkan pipiku menyentuh bantalnya, hangat, pribadi laki-laki.
Aku membayangkan bagaimana dia tidur di sini. Apakah dia tidur tanpa baju? Apakah dia pernah bermimpi tentangku? Tiba-tiba pintu terbuka pelan. Bu, itu suaranya. Angkasa berdiri di ambang pintu, basah kuyup, tampaknya baru turun dari motor, jaketnya sudah ia lepas, matanya langsung terfokus padaku yang masih rebah di atas tempat tidurnya, dengan rok midi dan blus lembut berlengan pendek yang agak tersingkap karena posisi baringku. Aku tak langsung bangun, hanya menoleh pelan. Maaf, ibu cuma ganti spray, habisnya tadi hujan, ibu nggak sadar malah istirahat sebentar. Angkasa tak menjawab, ia masuk perlahan, meletakkan helm di meja, lalu menatapku lagi, tatapannya tak lagi malu-malu seperti dulu, mungkin karena aku masih berbaring, atau mungkin karena kami sama-sama kehabisan tenaga untuk berpura-pura tak merasakan apa-apa. Boleh duduk sebentar? Tanyanya, aku mengangguk pelan, ia duduk di sisi ranjang, hanya sejengkal dariku, lengan kami nyaris bersentuhan, kurasakan suhu tubuhnya masih dingin terkena hujan. Bu. Suaranya pelan, kalau aku bilang aku selalu mikirin ibu marah enggak? Aku menahan napas, sesaat hening, aku menggenggam cangkir, tapi tak pernah meminumnya. Yang tidak seharusnya justru yang paling sulit dihindari, ucapnya, kalimat itu menggetarkan perutku, bukan karena nafsu, tapi karena rasa yang mulai tumbuh di dalam, bukan hanya fisik, tapi kedekatan yang lebih rumit dari itu. Siangnya, aku sedang menyetrika di ruang belakang, kaos-kaos angkasa yang mulai aku hafal bentuknya, parfum yang menempel di kerahnya sudah seperti aroma yang menenangkan. Saat itu dia masuk tanpa suara, membawa handuk dan pakaian kotor, kami berpapasan begitu dekat, lengannya nyaris menyentuh pinggangku, dan saat aku menoleh, mata kami bertemu, tak ada canda, tak ada senyum, hanya tatapan yang dalam dan jujur. Aku pengen peluk ibu, katanya pelan, suaranya lirih, nyaris seperti pengakuan dosa. Aku tak menjawab, tapi aku diam di tempat, membiarkan tubuhku tetap berdiri tenang. Lalu pelan-pelan dia memelukku dari belakang, tangannya melingkar lembut di pinggangku, tidak liar, tidak tergesa, hanya ingin merasakan kehadiranku, dan aku membiarkan kepalanya bersandar di punggungku, napasnya terasa di kulitku yang hangat. Saat itu, tidak ada dunia luar, tidak ada hukum, tidak ada status, hanya keintiman dua orang yang sama-sama kesepian dan saling menemukan dalam diam. Aku tahu ini salah, Bu, bisiknya, tapi aku nggak bisa pura-pura lagi. Aku memejamkan mata, dan dalam hati, aku tahu aku juga tidak bisa lagi berpura-pura tidak merasakan apa-apa. Pernahkah kamu merasakan tubuhmu disentuh tanpa disentuh? Itu yang terjadi sejak pelukan angkasa di ruang belakang, bahkan setelah ia melepasnya, bekas pelukannya tinggal di kulitku, seperti aroma hujan yang menempel pada tanah. Sejak saat itu, kami menjadi dua orang yang hidup dalam dunia kecil kami sendiri di dalam rumah yang sama. Kami saling menatap lebih lama, berbicara lebih pelan, dan diam lebih sering, karena di dalam diam itulah perasaan kami paling keras bersuara. Malam itu, listrik tiba-tiba padam karena hujan deras mengguyur sejak sore, aku sedang di kamar, hanya ditemani cahaya lilin di meja rias, gaun tidurku tipis dan panjang berwarna hitam, menempel di tubuh seperti bayangan. Aku tak berniat tidur lebih awal, mataku gelisah, pikiranku tentu saja tentang dia. Tiba-tiba pintu kamar diketuk lembut pelan. Bu, boleh aku masuk? Suara angkasa terdengar dari balik pintu. Aku ragu sejenak, tapi aku tahu penolakanku hanya formalitas, karena hatiku sudah lebih dulu mengizinkan sejak lama. Masuk, jawabku pelan. Dia melangkah masuk, hanya mengenakan kaos polos dan celana tidur. Wajahnya diterangi cahaya lilin, membuat rahangnya terlihat lebih tegas, matanya lebih tajam dan jujur, lebih pria dari sebelumnya. Aku benci gelap, katanya lirih, sambil duduk di sofa kecil di sudut kamarku. Tapi entah kenapa malam ini aku nggak takut. Aku hanya tersenyum samar, duduk di tepi ranjang, membiarkan ujung gaun tidurku menyentuh lantai. Kamar itu sunyi, hanya suara hujan dan detak jantungku sendiri yang terdengar jelas. Aku suka lihat ibu pakai baju seperti itu, katanya tiba-tiba. Aku menoleh, menatapnya. Ini cuma baju tidur, kataku setengah berbisik. Tapi di ibu kelihatannya beda, lanjutnya. Aku tak menjawab,
Tapi aku merasa diriku dilihat, bukan hanya dilirik, dilihat sebagai wanita, bukan ibu tiri, dan itu membuatku bergetar lebih dalam daripada sekadar pujian biasa. Dia berdiri perlahan, lalu berjalan mendekat, duduk di sampingku, jarak kami hanya sehelai napas. Kalau ibu bilang berhenti sekarang, aku akan berhenti, bisiknya. Aku menatap mata itu, mata yang dulu hanya sekadar lewat saat makan malam, kini jadi cermin ke dalam diriku yang sunyi. Tanganku menyentuh pipinya lembut, tak gemetar. Jangan cium aku malam ini, kataku pelan, tapi jangan pergi juga. Dia mengangguk, dan hanya memelukku dari samping. Tidak liar, tidak terburu-buru, kami hanya duduk begitu dalam pelukan yang tak butuh kata-kata, tapi mengisi ruang yang selama ini kosong. Dan malam itu, dalam kamar gelap dengan cahaya lilin, untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendiri. Sudah hampir seminggu sejak malam itu, malam saat kami duduk berpelukan dalam gelap tanpa kata, tanpa janji, tapi sejak malam itu pula, semuanya berubah diam-diam. Angkasa tak lagi mencoba menyentuhku, tapi setiap kali kami berpapasan, matanya berbicara, ia menunduk sebentar, lalu menatapku penuh makna, dan aku selalu membalasnya dengan senyum kecil, senyum yang tak bisa kusembunyikan, meski hatiku penuh kebingungan. Aku tahu ini salah, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dihargai, bukan karena status atau umurku, tapi karena siapa aku. Pagi itu, aku sedang menyiram bunga di taman belakang, aku mengenakan blus putih tipis dan celana kain longgar, cahaya matahari menembus pepohonan, membentuk pola cahaya di kulitku, hening, damai, hingga aku mendengar langkah kaki pelan dari belakang. Bu. Suara angkasa memanggil, aku menoleh, ia membawa 2 gelas jus. Sarapan tadi masih belum cukup kayaknya. Aku tertawa pelan, lalu menerima gelas itu. Kami duduk berdampingan di bangku taman di bawah pohon jambu, angin pelan menyapu rambutku, dan aku merasa terlalu tenang. Angkasa, kataku, memberanikan diri, kita harus bicara. Ia menoleh, tapi tidak menyela. Apa yang terjadi antara kita? Aku menarik napas pelan. Itu bisa menyakiti banyak orang, termasuk ayahmu, termasuk aku, termasuk kamu. Aku tahu. Suaranya tenang, matanya jujur, dan kamu masih mau dekat sama ibu seperti ini. Dia tidak langsung menjawab, tapi lalu, dengan nada yang tak bisa kusebut sebagai godaan, ia berkata, aku tidak pernah memikirkan ibu sebagai ibu, bukan karena tidak hormat, tapi karena sejak awal aku tahu ibu berbeda. Ibu bukan sekadar istri ayah, ibu adalah ibu. Ucapannya membuat dadaku sesak, bukan karena salah, tapi karena terlalu dalam. Tak pernah ada yang melihatku seperti itu selama ini, selalu sebagai istri orang, sebagai wanita yang sudah cukup umur, sebagai pengganti, tapi angkasa, dia melihatku sebagai perempuan biasa, rentan, hidup. Lalu ia berdiri di hadapanku, dan tanpa menyentuh, ia menunduk sedikit, menatapku dengan mata yang penuh keyakinan. Aku nggak akan maksa, tapi kalau ibu izinkan, aku cuma pengen ada di sisi ibu. Mau ibu anggap apapun, aku cuma mau bikin ibu merasa cukup. Hatiku hancur dan utuh sekaligus, dan saat dia berpaling untuk kembali masuk rumah, aku tahu satu hal, rasanya aku tidak ingin ditinggal lagi, tidak oleh Bayu, tidak oleh waktu, dan tidak oleh angkasa. Rumah ini tidak pernah sepi, tapi hari itu terasa berbeda, mungkin karena Bayu akhirnya pulang setelah hampir 2 minggu perjalanan dinas, atau mungkin karena aku tahu satu babak dalam hidupku akan segera selesai. Bayu duduk di ruang tamu, santai seperti biasa, tidak curiga, tidak peka. Angkasa berdiri di dekat jendela, berbicara dengannya, tertawa sesekali, tapi aku bisa melihat dari gerak matanya, dia tidak benar-benar ada di situ, dia ada di antara kalimat yang tidak pernah kami ucapkan, ada di antara detak jantung yang belum sempat kami dengarkan. Malamnya, saat rumah sunyi, aku menemukan secarik kertas terselip di bawah muk favoritku di dapur, tulisan tangan angkasa rapi, sedikit miring ke kanan, khas orang yang terlalu sering menahan diri. Bu, aku akan pergi besok pagi, pindah apartemen, lebih dekat ke tempat kerja. Aku rasa itu yang terbaik, bukan karena aku menyerah, tapi karena aku menghargai ibu. Kalau kita terus di bawah atap yang sama,
Aku tahu kita akan saling jatuh lagi, dan suatu saat, tidak ada lagi yang bisa kita selamatkan. Tanganku gemetar, aku membaca ulang surat itu berkali-kali, berharap maknanya berubah, tapi tidak. Isinya tetap sama, angkasa memilih pergi, bukan karena dia tak ingin tinggal, tapi karena terlalu ingin. Aku berdiri di pintu kamarnya malam itu, mengetuk pelan, dia membuka, mengenakan kaos tipis dan celana santai, tak terkejut melihatku. Seolah sudah tahu aku akan datang. Aku melangkah masuk, lampu redup, hanya kami berdua, dan waktu yang tidak lagi bisa ditahan. Aku baca surat kamu, kataku, dia menunduk. Aku mengerti alasan kamu, tapi aku juga ingin kamu tahu sesuatu. Aku mendekat, tidak ada pelukan, tidak ada sentuhan, hanya jarak yang perlahan menghilang. Aku tidak pernah merasa terlihat seperti ini saat bersamamu, tidak pernah merasa cukup seperti ketika kamu menatapku. Dia menatapku, ada getar di bola matanya, tapi dia tahan, angkasa selalu menahan, dan itu yang membuatnya dewasa sebelum waktunya. Aku akan baik-baik saja, lanjutku, dan kamu juga harus. Dia tersenyum kecil, tapi matanya basah, lalu pelan-pelan, dia memegang tanganku, hanya sebentar, tidak lebih dari beberapa detik, tapi cukup untuk mengucapkan semua yang tidak sempat diucapkan. Lalu dia melepaskan, dan aku melangkah pergi, dengan hati yang penuh dan kosong pada saat yang sama. Pagi harinya, aku berdiri di balkon saat angkasa membawa koper kecil keluar rumah, ia tidak menoleh, dan aku tidak memanggil. Tapi saat mobil yang membawanya berbelok di ujung jalan, aku tahu beberapa cinta memang tidak harus dimiliki, tapi akan selalu tinggal diam-diam, dalam-dalam. Dan sampai hari ini, saat aku menyiram bunga di taman atau menyeruput kopi pagi, kadang angin membawa satu aroma samar, aroma yang pernah membuatku merasa hidup kembali. Namanya angkasa, pria yang tak pernah jadi milikku, tapi pernah sepenuhnya melihatku. Nasihat pembelajaran, cinta yang tak seharusnya hadir seringkali mengajarkan arti terdalam dari penerimaan dan pengorbanan, menuntut keberanian untuk melepaskan demi kebaikan bersama. Meskipun perpisahan membawa luka, beberapa ikatan hati tetap abadi, menjadi jejak sunyi yang membentuk siapa diri kita.